Yang pertama, live as if you were to die tomorrow. Dan learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah kamu mati besok. Bayangkan sendiri ya, kalau kamu, wah besok aku mati nih, apa yang kamu lakukan? Nah, kamu gak berani macam-macam kan? Kamu mungkin terus langsung sholat tobat, kemana-mana bawa tasbih, ngomongin hati-hati, melakukan sesuatu hati-hati, besok aku mati. Kalau nggak percaya, lihat terpidana mati yang misalnya besok mau ditembak itu. Wah, mesti jadi sangat religius dia. Mungkin wiritan terus, pakai kopiah, pakai itu. Karena dia tahu besok mati. Jadi hiduplah, kalau ingin jadi orang soleh gampang, hiduplah seolah-olah besok kamu mati. Tapi kebalikannya, belajarlah seolah-olah kamu hidup terus. Jangan belajar dengan semangat besok mati. Ora sida sinau mesti. Belajarlah bahwa ini hidupku masih panjang, masih butuh sangu ilmu sebanyak mungkin. Learn as if you were to live forever. Jadi seolah-olah kamu akan hidup terus. Maka belajar sebanyak-banyaknya, nggak usah bosan tentang apapun, dalam hal apapun. Learn as if you were to live forever. Ini juga dari potongan biografinya. Berjuanglah seperti Gandhi. Dan tahapannya akan seperti ini. First, they ignore you. Then, they laugh at you. Then, they fight you. Then you win. Gayalah kayak ahimsa tadi, yang anti kekerasan tadi, yang mungkin di kepalamu sampai hari ini gak masuk akal. Orang-orang tanggapannya, urutannya akan seperti itu. Yang pertama, dia akan cuek padamu. Paling dia bilang ki waras apa ora. Terus mereka akan ketawa, ngetawain kamu. Ini orang bisa mikir apa ndak ya, dikasari kayak gitu kok balesnya masih senyum-senyum, masih dimaafkan aja. Kamu diketawain. Tapi pada saatnya kalau gerakanmu sudah dianggap mengancam, dia akan melawanmu. Kamu mendakwahkan anti kekerasan mungkin juga di debat orang. Kayak kamu sejak tadi mungkin gatel, loh pak, kalau ketemu begal itu kan jihad pak, lawan pak. Kamu akan didebat, kamu akan dilawan, then they fight you. Tapi pada akhirnya, dari sisi hasil, sebenarnya kamu akan menang. Then you win. Biar aja orang cuek padamu, terus mengetawain kamu, bahkan kemudian menentangmu, tapi pada akhirnya kamulah yang akan menang. Itu janjinya Gandhi dengan gerakan anti kekerasannya. Buktinya memang Gandhi sendiri sukses dan menang. Kecuali tak bilang satu tadi, menyatukan kerukunan agama-agama di India. Tapi secara umum semua perjuangannya Gandhi sukses. Terus ini lagi menurut saya bagus. Without action, you aren't going anywhere. Jadi gak ada gunanya kamu tiap malam Kemis ngaji, nyari teori, nyari hikmah, nyari pedoman hidup yang bagus, kalau gak dijalanin satu pun. Yo kamu jalan di tempat kayak dulu sebelum ngaji. Stepmu masih sama. Kamu belajar ahimsa lah, belajar apalah. Kalau kamu juga gak ngapa-ngapain, gak memanfaatkannya sedikit-sedikit untuk kehidupanmu, entah bagian yang mana, ya kamu gak berkembang apa-apa. Without action, you aren't going anywhere. Oke, itu kan kayak yang disebar di WA-WA itu loh. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau itu tidak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak berat. Oke, jadi
action lah. Jangan cuma berteori. Kalau menurutmu itu memang bagus, pas dan baik untuk hidupmu, ya lakukan. Jangan dipending. Besok lah Pak, kalau agak tua-tuaan dikit, masih muda Pak. Lalu kapan lagi? Kamu jalan di tempat nanti, waktunya dipraktekkan lupa. Kalau bisa sekarang, gak usah nunggu besok. Karena without action, you aren't going anywhere. Kamu gak kemana-mana. Oke. Be the change you want to see in the world. Kamu pingin perubahan apa sih di dunia ini? Pertama-tama, jadilah kayak gitu dulu dirimu. Kalau kamu pingin dunia ini damai, kamu sendiri ya damailah dulu. Kalau kamu pingin dunia ini aman, kamu sendiri amanlah dulu. Be the change you want to see in the world. Kamu harus yang duluan. Kamu kan yang punya gagasan. Kalau kamu pingin Islam itu jadi rahmatan lil alamin, ya kamu sendiri jadilah rahmatan lil alamin. Gak usah nunggu yang lain, gak usah kakean dakwah ceramah. Tiap hari kamu ceramah Islam harus jadi rahmatan lil alamin. Loh, kalau kamu memang pingin gitu, kamu harus yang nomor satu jadi itu. Jadi be the change. Ini hubungannya sama action tadi. Kalau pengen berubah, ya kamu yang duluan berubah. Terus, nah ini yang agak panjang. Diurut ya. Hati-hati. Keep your thought positive, because your thought become your word. Jagalah pikiranmu selalu positif, karena pikiranmu akan melahirkan kata-kata. Keep your word positive, because your word become your behavior. Jagalah kata-katamu selalu positif, karena kata-katamu akan melahirkan perilaku. Keep your behavior positive, because your behavior becomes your habit. Jagalah perilakumu positif, karena perilakumu akan jadi kebiasaan. Keep your habit positive, because your habit become your values. Jagalah kebiasaanmu yang positif, karena kebiasaanmu itu akan menjelma jadi nilai-nilai dalam hidupmu. Dan keep your values positive, because your values become your destiny. Jagalah nilai-nilai positif, karena nilai-nilaimu itulah nanti yang akan menjadi takdir hidupmu. Jadi pikiranmu harus jernih dan bersih, karena dari pikiranlah lahir kata-kata. Kata-kata juga harus selalu positif, baik, bagus, karena dari kata-kata ini nanti lahir tindakan perilaku. Perilaku juga harus selalu baik, bagus, karena perilaku ini kalau dijalanin terus jadi kebiasaan. Kebiasaan juga harus selalu bagus, karena kebiasaan ini kan yang melahirkan nilai-nilai. Kalau kamu tiap hari sholat, kalau kamu tiap hari wiritan, ini kan nanti jadi basis nilai dalam hidupmu. Nilai-nilai religius. Kalau kamu tiap hari tidak bohong, tiap hari jujur, tiap hari, ini kan juga jadi basis nilai. Dan nilai-nilai inilah nanti yang akan jadi blueprint kehidupan kita, yang akan jadi petanya kehidupan kita. Jadi sejak jari pikiran, kita harus garap itu secara hati-hati. Nah, ini bagus untuk yang suka berdoa. In prayer, it is better to have a heart without words than word without a heart. Kalau kita berdoa, mending hatinya hadir meskipun kata-kata tidak muncul, dibandingkan banyak kata tapi hatinya nggak hadir. Nah, kita kan sering kayak gitu kan, wiritan sambil nonton TV, sambil ngobrol, ya kan?
Pak, saya itu tiap sholat fardu harus baca ini Pak 40 kali. Jadi sambil nonton TV dibaca. Tidak ada gunanya. Tidak ada internalisasi. Kenapa sih oleh para ulama wirid kadang disuruh ngulangi sampai 100, bahkan ada yang sampai 1000, untuk internalisasi. Tapi kalau kamu sambil nonton TV, Pak tahajud sudah Pak, ini waktunya sepak bola Pak. Jadi wiritani sambil nonton bal-balan ya. Internalisasi nggak hadir. Kalau internalisasi nggak hadir, hati juga nggak hadir. Kalau hati nggak hadir, Allah juga nggak hadir. Karena katanya para sufi, Allah itu tinggal di intinya hati, yang latoif itu. Kalau Allah nggak hadir, ya doamu yang dengerin siapa? Karena ada yang berdoa kayak orang iseng, ya kan? Atau doa males-malesan antara gini, kadang sambil gini-gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jadi sambil kletek. Itu minta apa sedang dolanan. Hatinya pasti nggak hadir. Maka katanya Gandhi, better to have a heart without word than word without head. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Saya anti kekerasan, karena kekerasan itu ada sih kadang-kadang melahirkan kebaikan, tapi kebaikannya cuma temporer. Dan kejahatan yang dihasilkannya biasanya permanen. Kamu keras pada adikmu misalnya, adikmu nyoret-nyoret tembok misalnya, terus kamu marahi, tembok dicoret-coret, akhirnya kamu dapat kebaikan. Sekarang adikmu nggak berani coret-coret, tembokmu bersih. Tapi tembok bersih itu kan kebaikan yang sementara. Padahal mungkin luka hati adikmu, ya kan, traumanya dia bisa dibawa sampai tua, itu permanen. Mungkin dia jadi penakut, mungkin dia agak minder kalau harus nulis, kalau harus gambar, dan seterusnya. Itu hasil violence. Kamu dimarahi dosen aja kan gitu, nggak masalah dimarahinnya. Coba ya kamu ngantuk misalnya di kelas, terus dosennya marah luar biasa, kuliah kok ngantuk, keluar sana, cuci muka, wudu misalnya. Loh beres, saat itu juga kamu ndak ngantuk. Tapi traumamu gara-gara dimarahi itu jauh lebih lama. Mungkin sampai besok kalau kamu ketemu dosen itu kamu agak takut, karena terbayang kamu pernah dimarahi gara-gara ngantuk. Jadi the evil it does is permanent. Itu karakternya violence. Kamu boleh nyerbu warung yang jualan minuman keras, saat itu juga ada kebaikan yang muncul, bahwa di situ minuman keras bersih. Tapi coba cek dampak kerusakan permanen, baik di jiwa orang-orang sekelilingnya, maupun yang punya warung, maupun mungkin ada anak kecil yang menyaksikan, mungkin banyak, luar biasa. Nah, itu teorinya Gandhi. Itulah cirinya kekerasan. Makanya jangan suka dengan kekerasan. Dan nobody can hurt you without your permission. Kenapa sih kamu jangan kekerasan? Sebenarnya nggak ada orang bisa nyakiti kamu kalau kamu nggak membolehkan, kalau kamu nggak mengizinkan. Orang mencaci maki kamu mungkin pengen bikin kamu marah, bikin kamu tersinggung. Tapi kalau kamu nggak pengen marah dan nggak pengen tersinggung, kan nggak jadi. Tidak ada kok orang bisa menyakiti kamu kalau kamu nggak mengizinkan. Kecuali kamu memang mengizinkan dirimu untuk marah, mengizinkan dirimu untuk tersinggung, mengizinkan dirimu untuk iri. Maka caranya gampang, Pak, gimana untuk tidak iri? Jangan izinkan dirimu untuk iri. Gimana untuk tidak marah? Jangan izinkan dirimu untuk marah.
Kenapa? Yang menguasai dirimu kan kamu, bukan orang lain. Oke, masih ada nggak ya? Oh, ini terakhir. Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah mendendam, tak pernah balas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala ada kebencian, maka dia akan membawa pada kemusnahan. Itu kalimatnya Gandhi. Maka hidup basisnya harus anti kekerasan. Karena anti kekerasan itu menunjukkan cinta yang selalu memberi, tidak pernah dendam, dan tidak pernah benci. Karena kebencian hanya membawa kehancuran. Bukan kehancuran yang dibenci, tapi pertama-tama adalah kehancuran yang membenci. Itu teori terakhir malam ini dari Gandhi. Silahkan dilanjutkan, direnungkan di rumah, diambil yang relevan. Syukur-syukur bisa dijalankan, biar nggak diketawain oleh Gandhi. Karena tanpa action nggak ada gunanya. Kamu capek-capek tiap malam ngaji, harus ada progresnya.